perkenalkan, nama saya Safira Auriski Kasari dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 29. Kali ini saya akan menjelaskan tentang satu contoh jaring-jaring makanan dan satu contoh daur biogeokimia, yaitu daur sulfur. Sekarang kita bahas jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan dulu ya. Seperti yang kita ketahui, di dalam hutan kita dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Namun, pada jaring-jaring makanan kali ini, saya akan memutuskan tumbuhan berbunga sebagai produsen, kelinci, rusa, harimau, ular, dan elang sebagai konsumen. Mari kita perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan berikut ini. Ada tumbuhan berbunga sebagai produsen, ada rusa dan kelinci sebagai konsumen tingkat 1, ada ular, ada elang, dan juga ada harimau sebagai konsumen tingkat berikutnya. Nah, agar lebih mudah untuk memahami perpindahan energi yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut, saya akan menguraikan jaring-jaring makanan tersebut menjadi beberapa rantai makanan. Rantai makanan yang dapat terurai dari jaring-jaring makanan tersebut, yang pertama adalah tumbuhan dimakan rusa. Rusa dimangsa oleh harimau. Harimau dimangsa elang. Pada rantai makanan tersebut terjadi perpindahan energi. Energi dari tumbuhan berbunga berpindah pada rusa. Energi dari rusa mengalir ke harimau. Energi dari harimau mengalir ke elang. Rantai makanan yang kedua yang dapat terbentuk dari jaring-jaring makanan tersebut adalah tumbuhan berbunga dimakan oleh kelinci. Kelinci dimangsa oleh harimau. Harimau dimangsa oleh ular. Dan ular dimangsa oleh elang. Pada rantai makanan yang kedua ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1, harimau berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Sama halnya dengan rantai makanan yang pertama. Pada rantai makanan yang kedua ini juga terjadi aliran energi. Energi dari tumbuhan berbunga mengalir ke kelinci. Energi dari kelinci mengalir ke harimau. Energi dari harimau mengalir ke ular. Dan yang terakhir, energi dari ular akan mengalir ke elang. Nah, telah selesai sekarang tentang belajar satu contoh rantai makanan dari jaring-jaring makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Sebelumnya, kalian tahu nggak bagaimana proses terjadinya daur sulfur? Oke, kita bahas proses terjadinya ya. Pada dasarnya, sulfur berasal dari batuan dalam bumi, kemudian lewat gunung berapi menghasilkan sebuah erupsi yang mengandung sulfat. Setelah itu terionisasi dan oksigen dan uap air membentuk sebuah awan. Setelah awan itu jenuh, maka turunlah hujan yang mengandung sulfat atau yang disebut hujan asam. Setelah itu dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan. Setelah tumbuhan dan hewan mati, dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk mengurainya.
Dari mikroorganisme ada yang langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan dan ada juga yang mengendap. Selain gunung berapi, ada juga sumber sulfat, yaitu asap pabrik. Kemudian dengan proses yang sama membentuk hujan dan terjadilah hujan asam kembali.